Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas Astra Internasional ya. Harganya 2 hari terakhir luar biasa naik, volumenya gede banget 23 Juli, kemudian 24 Juli juga naik, volumenya juga di atas rata-rata. Yang biasa 140-an miliar, kemarin itu sempat tembus sampai 460 miliar transaksi dalam 1 hari. Nah, ini kenapa kira-kira? Secara laporan keuangan ASII belum ada update, terus kinerja juga belum review ya. Nah, satu-satunya hal yang memungkinkan secara berita yang cocok itu menurut saya adalah perang antara Thailand dan uh, Kamboja. Jadi Thailand itu termasuk termasuk negara memproduksi mobil yang terbesar di Asia Tenggara ya, ASEAN, Southeast Asia. Nah, ini karena ini masih perang, masih berkecamuk, jadi ada kemungkinan produksinya kalau sampai berpengaruh ke pabrik, ada kemungkinan produksinya mobil itu bisa dialihkan ke Indonesia. Jadi Thailand di tahun 2025 memproyeksikan produksi kendaraan sebanyak 1,5 juta unit. Indonesia itu produksinya sekitar 800-900-an ribu unit ya. Jadi masih kalah jauh dengan Thailand. Tapi 500 ribunya dia itu untuk pasar domestik. Jadi pasar domestiknya Thailand itu sebenarnya separohnya Indonesia. Indonesia itu 900 ribuan sampai 1 juta kan. Sedangkan yang 1 juta itu diekspor. Artinya ekspornya Thailand untuk mobil itu lebih banyak daripada domestik. Makanya Thailand termasuk yang kuat banget. Dia punya office untuk engineering itu banyak di Thailand, termasuk Toyota itu ada di Thailand, kemudian Honda itu juga ada di Thailand. Honda mungkin di sini juga ada R&D-nya, tapi di Thailand juga salah satu yang gede juga di sana setahu saya. Terus apalagi? Intinya Thailand itu termasuk pemain otomotif yang besar. Nah, sekarang dia lagi perang. Satu-satunya yang alternatif yang bisa, yang memungkinkan ya, Fortuner itu diproduksi di mana, kemudian Innova diproduksi di mana, kemudian apa lagi? Sienta kan sekarang di Thailand itu, di Indonesia juga bisa diproduksi. Kemudian apalagi ya, pokoknya semua line up-nya manufakturnya Toyota itu mestinya bisa diproduksi di dua negara ini, antara Thailand dan Indonesia. Hilux itu diproduksinya di Thailand ya. Nah, kalau kita lihat ekspornya atau impornya Indonesia dari Thailand itu apa saja? Nah, ini sebelum ke sini kan kita bisa lihat ya, impor by country. Ini adalah China, Singapura, Jepang, United States. Ini jadi tahun berapa ini? 2023 ya. Kok Amerika jadi nomor sekian ya? Harusnya Amerika itu nomor 2. Nggak tahu nih update-nya seperti apa, tapi Thailand itu termasuk yang gede. Nah, Thailand yang gede ini itu apa aja sih di dalamnya? Nah, kalau kita lihat itu adalah vehicle other than railway, tramway. Maksudnya ini yang gede itu salah satunya adalah mobil, termasuk Toyota Hilux, kemudian apa itu yang untuk komersil itu Hiace ya, Hiace. Biasanya kalau orang-orang desa nyebutnya Hiace, tulisannya Hiace. Itu termasuk produksinya Thailand. Jadi Indonesia itu impor. Yang diproduksi di Indonesia itu Fortuner, kemudian Innova, Yaris itu kayaknya Thailand juga kayaknya. Saya nggak terlalu update. Tapi intinya Thailand itu memproduksi otomotif yang besar. Nah, dengan isu ini ada kemungkinan dialihkannya ke Indonesia. Nah, itu dugaan saya terkait dengan ASII kok tiba-tiba transaksi bisa segede ini. Loh, kenapa Bang orang-orang yang bertransaksi ini kenapa bisa tahu begitu? Karena pasti orang-orang yang pegang ASII itu adalah orang-orang yang tahu dalamannya bisnisnya seperti apa gitu. Jadi nggak setengah-setengah gitu loh. Ini kan transaksi 400-an miliar ya, 400-500-an miliar 1 hari loh. Artinya nggak mungkin dia nggak tahu perusahaannya seperti apa. Jadi pasti tahu lah gitu. Orang kita yang misalnya cuma ratusan juta, ya puluhan juta misalnya begitu, itu juga bisa ngulik-ngulik kan apa yang ada di ICI. Nah, ini salah satu peluang. Nah, terus
Gimana terkait performanya si ASII sendiri di laporan keuangan? Nah, ini belum ada update-nya. Kemungkinan nanti akhir bulan inilah. Ini kan bulan Juli ya. Jadi akhir bulan ini kemungkinan dia biasanya terakhir. Nanti yang pertama-pertama dulu adalah yang anak-anaknya dulu. Astra Topat, kemudian ALI, kemudian United Tractor. Lapor dulu tuh ke bursa ya. Habis itu dikonsul di Astra Internasional baru lapor berikutnya. Jadi tahapannya memang begitu ya, anak-anaknya dulu, apalagi anak-anaknya itu yang udah publish ya, udah ada di bursa, biasanya lapor duluan. Setelah itu baru Astra Internasional terakhir. Jadi kita tunggu saja nanti performanya bagaimana. Apakah kenaikan ini tuh sustain atau tidak ya. Kenaikannya ASII yang luar biasa ini strong banget. Itu sustain apa tidak ya. Kita lihat nanti. Terus potensinya gimana untuk ASII? Nah, kalau dilihat dari ya harga hari ini sih sebenarnya turun. Tapi kalau ngelihat chartnya ini bukan turun beneran turun sebenarnya. Nah, ini kalau lihat chartnya ini kayak chart doji ya. Jadi ini naik enggak, turun enggak gitu ya. Tapi opening sama closingnya satu. Kemudian ini swingnya gede banget. Artinya kalau swing gede banget ini power yang jual dan power yang beli itu juga lumayan besar. Sehingga ketemunya di akhir itu ada di tengah-tengah ini seolah-olah menandakan kekuatannya itu sama. Nah, kadang-kadang doji ini pembalikan arah. Ini bisa jadi balik turun atau bisa jadi lanjut bablas ke atas, bisa jadi kan gitu. Tapi kalau baru 2 bar begini, itu kita nggak bisa mengkonfirmasi besarannya. Cuma kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ini ya, dari Januari turun. Ini udah ada bottom ya di sekitar 4.400. Habis itu naik di sini di tes uji ya. Tes di 4.900 nggak tembus. Kemudian turun lagi. Nah, ini kan gede banget nih, barbarnya kan gede banget juga. Nah, volume gede itu hanya di beberapa hari. Salah satunya di 28 Mei itu volumenya gede. Habis itu turun, masuk bottom, habis itu mantul lagi naik ke atas, ini pullback ya, pullback kecil, setelah ini langsung boom gede. Dan di periode ini itu adalah crossingnya MA20 dan MA50. Nah, ini udah cross ini sebenarnya. Makanya hari ini kondisi seperti ini itu masih 50-50. Bisa jadi ini bisa lanjut ke resisten kedua itu di 5.300-an. Sehingga kalau kita lihat dari sisi fundamental sebenarnya berapa kondisinya. Nah, kalau kita ngomong target kita itu 9% yield, ASI ini masih belum masuk sebenarnya, karena kalau lihat EPS-nya yang 684 ini dengan 48% dividen payout ratio, itu kemungkinan dia bagi dividennya hanya 328. Ini sebenarnya gede untuk perusahaan-perusahaan yang sekelas mereka ya. Sebenarnya besar. Kalau kita punya equity gede ratusan miliar, ini sebenarnya jadi salah satu pilihan. Tapi posisinya kalau 6,6% ini itu dibandingkan dengan yang lain-lain ini masih berpotensi ada yang lebih tinggi. Nah, cuma kalau dilihat dari 2023 dan 2024, dividennya kan di atas itu. Ini 328 kan turunnya jauh banget kan, drop banget kan. 23 kan 519, 24 kan 406. Jadi saya pakainya kenapa sangat turun ya karena EPS-nya pakai 684. Tapi kalau turunnya itu dari 841 ke 827 beda cerita. Jadi kalau kita di sini ngomong 827 beda cerita. Ya kan 7,9%, hampir 8%, dan ini besar, gede banget untuk ASI. Oke, kita pakai yang worst case saja lah, namanya investasi kan kita bicaranya risikonya dulu gitu, nggak untung nggak gitu terus kan, risikonya dulu. Nah, dengan kondisi ini ya kalau dimasukin dividen for living sudah kelihatan dari review saya sebelumnya. Kalau 6,6 artinya sebenarnya target kita 10 juta per bulan, nanti future value-nya itu 10 juta itu 18 juta,5 ini setelah 25 tahun ya. Jadi tahun sekarang sampai 25 tahun lagi. Dengan nabung 2 juta per bulan, naik asumsi kenaikannya itu 20% per 5 tahun dengan modal awal 50 juta.
target kita yang 18 juta ini sebenarnya belum kecapai. Baru kecapai itu setelah 30 tahun nabung. Kecapai sih 11 juta ya, 10 jutaan ya. Tapi 11 juta itu equal atau setara dengan di bawah 11 juta. Mungkin 6 juta atau 7 jutaan uang hari ini. Jadi kalau target kita 10 jutaan, nilai seperti uang hari ini belum tercapai. Nah, kalau belum tercapai, solusinya adalah ini dinaikin secara yield atau cicilannya ini dinaikin secara harian. Kira-kira sih begitu ya. Jadi saya kira cukup untuk hari ini. Kita lanjut lagi besok. Mungkin kita bahas masalah update-update. Sudah ada update tuh laporan keuangan KKGI sudah ada. Kemudian IPCC juga sudah ada. Sekalian aja nanti kita update gimana performanya kira-kira. Dan yang kemarin minta otomotif ya, otomotif series, sekalian aja nih setelah ICE nanti coba saya update, moga-moga aja waktunya ada ya, waktunya bisa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.